Halo, welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang siklus baru kamu, ya. New beginning buat kamu, siklus baru apa yang akan kamu masuki ke depan ini, ya. Pesan-pesan untuk kamu dalam memasuki siklus baru ini. Perkenalkan sedikit tentang aku bagi yang baru di channel aku. Aku seorang light worker, aku seorang spiritual healer, spiritual messenger, empath, psychic medium, dan aku memakai kemampuan aku ini untuk menyampaikan pesan untuk kalian, untuk membantu healing situasi kalian ya. Itu tujuanku membuat channel ini adalah untuk membantu memberikan pesan healing untuk kalian ya. Di sini kita punya file 1, file 2, file 3. File 1 dengan Chrysocolla Crystal ya. Ini kristalnya. File 2 dengan Clear Quartz Crystal. File 3 dengan Black Obsidian Snowflake Crystal. Ya, silakan dipilih sesuai dengan intuisi kalian, mengarahkan kalian kemana. Kalau misalkan nanti pesannya kurang resonate atau tidak resonate, mungkin itu bukan file kamu. Kamu mungkin bisa coba pilih file yang lain ya. Kalau misalkan memang tidak resonate juga, berarti reading ini bukan untuk kalian. Ya, itu aja karena ini general reading ya. Ambil yang mana resonate sama kalian, sisanya berarti bukan pesan untuk kalian. Gitu aja ya. Ya, oke, kita langsung mulai aja dengan file 1 ya. Sampai ketemu. Bye-bye. Halo, file nomor 1 bagi yang memilih deck yang ini dan Chrysocolla Crystal. Ini adalah reading kalian ya, file 1 tentang apa tuh namanya? Siklus baru kamu ya, maaf. Siklus baru kamu, new beginning, pesan-pesan untuk kamu untuk dalam kamu memasuki siklus baru kamu di sini, ya. Oke, langsung kita mulai aja di sini. Aku shuffle sebentar dengan kartunya sebentar ya. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya file nomor 1. Pesan untuk kalian dalam memasuki siklus baru kalian ya. Oh, wow. Udah depan mata ini kayaknya file nomor 1 ya. Ini kartu pertama kita punya Temperance. Kebalik. Kita punya The World. Ini siklus besar kalian yang akan menutup di sini. Nanti aku jelaskan ya. Ini The World. Lalu kita punya Seven of Wands. Ini energinya sangat positif, tapi di satu sisi tegas ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita punya Eight of Swords kebalik. Kita punya King of Wands kebalik. Kita punya The Fool. Aduh, gila, ini keren banget sih. File nomor 1 ya. The World and the Fool di sini. Kita punya Queen of Swords. Kita punya Six of Swords. Kita punya Eight of Pentacles di sini. Ya, bottom deck energy kita punya Nine of Cups in reverse dan ada High Priestess di bawahnya. Oke, ini energinya sangat luar biasa positif di sini ya. Maksudnya kamu lagi diarahkan ke sesuatu siklus awal mula baru yang sangat membawa kamu ke arah yang jauh lebih positif di sini, file nomor 1 ya. Itu yang aku rasakan langsung begitu aku ngerasain kartu-kartu yang kebuka di sini ya. Sebelum aku mulai dengan bacaannya, aku akan scanning energi zodiak dulu di sini ya. Kalau zodiak kalian tidak aku sebut, bukan berarti reading ini bukan untuk kalian. Itu hanya zodiak yang mendominasi di sini, dan ini bisa sun, moon, atau rising kamu ya. Ini general reading ya. Oke, jadi yang pertama langsung tadi Sagittarius dengan Temperance di sini. Ya.
Eh, lalu kita punya fixed signs ya, Leo, Aquarius, em, Taurus, dan satu lagi apa sih? Sorry, aku lupa. Bentar. Scorpio, ya, Leo, Aquarius, Taurus, dan Scorpio di sini dengan The World. Lalu kita punya air signs lainnya ya, Gemini dan Libra di sini. Lalu fire signs lainnya Aries ya, Aries juga masuk di sini. Hmm, Pisces juga ada di sini, ya, sama Cancer. Oke, oke, itu untuk zodiaknya di sini ya. Pal nomor satu, ini aku bilang aja ya. Ada sesuatu yang sangat-sangat siklus kalian yang sudah mungkin bertahun-tahun, yang mungkin sudah panjang kalian jalani di sini, akan menutup di sini. Ya, tapi gimana caranya kalian menutup ini? Ada semacam istilahnya PR yang mesti kalian selesaikan dulu biar supaya kalian bisa memulai baru di sini dengan energi yang jauh-jauh lebih enteng dan positif di sini pile nomor satu. Ya, itu yang aku tangkap awal-awal. Ini luar biasa karena di sini ada the world, ada the fool di sini. Ini dua kartu kalau di tarot itu ya, untuk major arcana, the world ini adalah kartu terakhir, kartu penutupan, kartu closure. Ya, setelah itu dimulai dengan the fool. The fool ini angka 0. Ini awal mula baru, perjalanan jiwa kamu di sini. Ya, kamu mau di buku lama kamu mau ditutup, kamu memulai buku baru di sini dengan lembaran yang sangat putih bersih di sini. Lembaran baru buat kamu akan ada di sini pile nomor 1 dibilangnya, dan ini energinya sangat-sangat positif karena aku bisa merasakan cahaya di sini. Ya, seperti cahaya yang menerangi yang ada di kartu ini. Jalan kamu akan diterangi seterang-terangnya ke depan di sini pile nomor 1. Ya, gitu. Untuk kartu Temperance ini kamu diminta untuk bersabar sedikit lagi di sini dibilangnya pile nomor 1. Ya, Temperance ini ngomongin tentang masalah kesabaran, tentang masalah kestabilan di sini. Ya, jadi maksudnya berusahalah sebisa mungkin untuk menstabilkan diri kamu di sini dalam konteks pikiran, hati, perasaan, emosi di sini, dan juga kesehatan badan kalian. Entah kenapa ini masuk ke aku pile nomor 1. Ya, kalian diminta untuk cari balance ini. Carilah, aku tidak bisa memberikan terlalu banyak, mungkin kayak kamu harus begini-begini, tapi kan ini semua kembali ke pribadi kalian masing-masing. Yang menurut kalian bisa lebih sehat buat kalian, lakukan di sini. Menurut kalian bisa lebih menenangkan diri kalian, lakukan di sini pile nomor 1. Kalian butuh cari balance ini dulu, ya, supaya apa? Supaya kalian bisa menerima arahan dari semesta untuk memasuki siklus baru di dalam hidup kalian ya, pile nomor 1 di sini. Aku melihat kalian, pile nomor 1, orang-orang yang sudah cukup lama bertahan dengan apapun masalahnya di sini. Ya, dengan Seven of Wands di sini, kalian itu orang yang bisa dibilang sangat-sangat tangguh, ya, dalam melewati ya challenge-challenge di dalam hidup kalian, terutama terhadap faktor-faktor eksternal yang terjadi di hidup kalian di sini dibilangnya. Ya, pile nomor 1 ini banyak sekali faktor-faktor di luar sana yang sangat mempengaruhi jalan hidup kalian di sini. Kalian diminta untuk bisa bertahan di sini, kalian diminta untuk lebih prioritaskan diri kalian di sini. Dan bukan ekspektasi-ekspektasi atau omongan orang lain di sini. Ini adalah siklus kalian yang mau menutup di sini. Salah satu bagiannya adalah ini, di mana kalian tidak lagi peduli apa kata orang lain di sini. Yang kalian tahu sendiri itu tidak ada membangunnya buat kamu, tidak ada solusinya buat kamu, tidak membawakan kamu ke hal yang positif di sini. Ya, omongan orang itu boleh. Orang mau ngomong sama kita kan, mereka mau ngomong apa juga bebas. Kita nggak bisa ngatur gitu. Mereka mau ngomong apa ke kita di sini. Yang kita bisa atur adalah reaksi kita. Yang kita bisa kontrol adalah gimana caranya kita memfilter omongan-omongan ini. Kalau kamu tahu omongan-omongan orang ini tidak solutif, tidak kayak istilahnya bisa membangun kamu di sini atau mengarahkan kamu, berarti itu omongan-omongan, maaf kata, dalam tanda kutip, sampah di sini. Ya, sorry, ini yang masuk ke aku nyampein aja di sini ya, gitu. Jadi, ya ini maksudnya kenapa aku bilang sampah, bukannya gimana, sampah itu ya baiknya dibuang.
Iya kan, sampah itu baiknya ya udah gitu. Kamu ambil yang baik-baiknya di sini. Dari situ akan kelihatan kok orang-orang mana di sekitar kamu, situasi-situasi mana yang memang yang sejalan sama jiwa kamu, yang bisa membantu kamu membangun kamu lebih tinggi lagi gitu loh di sini. Ya. Karena kalau kita hidup terus memenuhi ekspektasi orang lain atau omongan-omongan orang lain, itu tidak akan ada ujungnya di sini poin nomor 1. Kamu akan nyangkut di dalam siklus ini bertahun-tahun. Tidak akan ada ujungnya. Orang lain akan selalu punya ekspektasi terus-terusan ke kamu. Akan selalu ada kekecewaan dari orang lain. Mau kamu sudah mau kamu sudah bertahan berusaha sebaik kamu di sini, kalau orang lain itu tidak bisa melihat itu, value itu di dalam kamu, kita tidak perlu mencari validasi itu dari orang lain di sini. Kamu yang tahu nilai kamu yang tahu value kamu di sini. Kamu dan Tuhan yang tahu diri kamu, yang jalanin hidup kamu di sini. Ya. Prioritaskan hidup kamu, prioritaskan kebahagiaan kamu di sini. Ya, terutama kalian file nomor 1 ini, jadi gimana ya? Karena omongan-omongan ini atau apapun situasi di luar kamu, secara faktor eksternal ini cukup membebani kamu secara pikiran di sini file nomor 1. Ya. Gitu. Karena di sini ada Eight of Swords. Ini ngomongin tentang pikiran kamu sendiri. Ya, asumsi-asumsi di otak kamu di sini. Ya, mungkin dari omongan orang misalkan sesuatu gitu. Terus pikiran kamu jadinya menjalar kemana-mana. Kamu tenggelam di situ. Kamu diminta untuk membebaskan diri kamu dari pikiran kamu sendiri, file nomor 1. Karena pikiran kamu sendiri ini yang memenjarakan kamu. Pikiran kamu sendiri ini yang mensabotase diri kamu sendiri di sini file nomor 1. Di sini dilihatnya, dibilangnya, kamu terikat sama ini. Kalau kamu keikat kayak gini, kamu nggak bisa keluar dari siklus kamu di sini dibilangnya. Kamu tidak bisa memulai perjalanan baru kamu karena kamu terikat sendiri di sini. Ya, mindset, cara berpikir, cara pandang itu sangat-sangat penting buat kamu file nomor 1. Kalau kamu bisa mengubah itu, kamu bisa akan dapat ketenangan, terutama dalam ketenangan mental dan pikiran kamu file nomor 1. Ya, ini yang sedang diuji sama semesta oleh yang sedang diuji oleh semesta untuk kamu di sini dibilangnya. Ini sudah berlangsung lama. Aku ngeliatnya sebagian besar file 1 ini mungkin kalian seperti ini sudah bertahun-tahun tanpa sadar di sini. Sekarang saatnya kamu keluar dari situ. Saatnya kamu bisa hidup berjalan di momen sekarang dan maju ke depan di sini dibilangnya. Ya, cari lagi passion kamu di sini file nomor 1. Apa yang sebenarnya bikin api kamu tuh menyala di sini? Kamu yang diminta untuk ambil tindakannya di sini file nomor 1. Karena kebahagiaan kamu ada di tangan kamu sendiri dan bukan di tangan orang lain. Kalau kamu mengikuti apa maunya orang lain dan ekspektasi orang lain terhadap kamu, kalau kamunya kenapa-napa, kamu sendiri yang tanggung di sini file nomor 1. Orang lain tidak bertanggung jawab atas hidup kamu di sini ya file nomor 1. Hanya kamu seorang. Makanya kamu harus bisa ambil kontrol balik itu dalam hidup kamu di sini dibilangnya. Ya, kamu yang harus ambil tindakan ya. File nomor 1, King of Wands kebalik. Cari itu lagi buat kamu. Ya. Ini tidak untuk semua, tapi bagi kalian yang tahu dan sudah feeling kalau misalkan ya, karena di sini ada Queen of Swords dan King of Wands kebalik di sini. Ini bagi kalian yang mungkin ada di dalam siklus relationship yang menurut kalian sudah toxic di sini, ini saatnya kalian mungkin pertimbangkan lagi relationship ini, ya. Ini tidak untuk semua, hanya sebagian ya. Kalau kalian tidak resonate sama ini, kalau kalian bahagia dalam hubungan kalian, berarti ini bukan untuk kalian pesannya. Pesan ini hanya untuk bagi kalian yang feeling udah ngerasa ini, ya. Ada di dalam suatu hubungan yang kalian sendiri tahu tidak balance di sini. Tidak adil. Atau mungkin kalian tahu dia mungkin masih sana sini tapi kamu tetap ada di sini. Mau sampai kapan? Kamu diminta untuk menjadi sosok Queen of Swords, sosok yang tegas, kuat, jujur pada diri sendiri di sini. Kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan kamu. Ya, ini tadi pesan sekelibet aja lewat bagi yang merasa saja di sini, ya. Di sini ada The Fool.
Ini energi awal mula baru yang luar biasa buat kamu di sini. Semesta berkata, jangan takut untuk memasuki siklus baru ini. Percayalah, yakinlah dalam setiap langkah kamu, kamu akan dijaga di sini dan diterangi jalan kamu. Kalau kamu mau ambil ini dengan tulus dan dengan yakin. Tapi butuh keberanian kamu di sini. Butuh keberanian kamu untuk mengambil langkah besar awalnya. Di sini dibilangnya pile nomor 1. Kalau kamu udah bisa itu, semesta bantu kamu ke depannya, nggak usah khawatir. Itu yang namanya ketemu di tengah sama yang di atas. Ya, kerja sama dengan yang di atas itu kayak begini. Yang di atas bisa kasih kamu kebahagiaan di sini kalau kamu bisa yakin, percaya, dan kamu mau ambil actionnya, ketemu di tengah. Ya, di sini ada Six of Swords. Ini ngomongin tentang masalah move on. Maju dalam hidup, move on di sini. Ya, ini bisa jadi yang tadi aku bilang dalam masalah hubungan toxic di sini atau hubungan karmik. Yang kalian sudah tahu sudah kelar mustinya. Tapi mungkin kalian tahan-tahan di sini karena kalian takut dengan apa yang ada di luar sana. Ya, itu hanya contoh ya untuk bagi kalian yang merasa seperti itu. Kalau misalkan bukan itu kasusnya di sini, kalian diminta untuk maju. Move on dari situasi-situasi orang-orang, apapun di sini yang kalian tahu sendiri hanya akan mengikat kamu di situ. Nggak ada ininya apa? Jiwa kamu itu nggak udah apa ya? Tidak melihat ke depannya akan ada semacam prospek atau gimana gitu ya di sini. Saatnya kalian move on ke sesuatu yang better. Saatnya kalian move on ke something good di sini. Something yang lebih baik dan kamu juga udah tahu ini udah terlalu lama kamu stuck di sini. Ya, Eight of Pentacles. Sebagian dari kamu ini, cukup sebagian besar dari kamu ini adalah tentang masalah pekerjaan, tentang masalah usaha, tentang masalah ekonomi di sini mungkin. Ya, dengan Eight of Pentacles di sini. Apapun kesibukan kalian di sini, kalau kalian sudah merasa jiwa kalian tidak ada di situ, tidak sejalan sama apa yang jiwa kamu passionkan di sini, pikir lagi di sini pile nomor 1. Ya, mau sampai kapan di sini? Ya, uang bukan segalanya di sini. Uang bisa dicari, uang bisa kamu tarik energi uang itu, rezeki itu jangan dikejar-kejar, tapi belajar gimana caranya kamu menarik energi rezeki ini ke kamu di sini dibilangnya pile nomor 1. Ya, uang bukan segalanya. Kebahagiaan kamu, mental kamu, batin kamu, itu nomor 1. Uang, dari situ kalau situ sudah bagus, rezeki akan ngalir dengan sendirinya di sini dibilangnya. Ya, karena kalau kita kejar yang namanya uang, itu cuma akan kabur terus dari kamu. Nggak akan ada ujungnya di sini. Di atas langit masih ada langit. Ya, dibilangnya kayak gitu, pile nomor 1. Ya, pile nomor 1 ini saatnya kamu refleksikan diri kamu lagi di sini untuk gimana caranya kalian mengakhiri siklus kalian di sini dengan Nine of Cups kebalik, ya. Nine of Cups kebalik ini ngomongin lagi tentang kalian pikirin lagi, rasain lagi di sini tentang apa yang sebenarnya kalian mau dalam hidup ini. Apa yang sebenarnya bikin kalian bahagia terdalam kalian tuh apa di sini? Passion kamu, keinginan kamu yang bisa bikin kamu bahagia jangka panjang itu apa di sini pile nomor 1? Karena aku melihat di sini beberapa dari kalian masih kebingungan sendiri sama diri kalian. Ya, maksudnya masih bingung sendiri sama sebenarnya mau gue tuh apa sih? Sebenarnya kayak apa ya? yang aku tangkap juga nih ya, sebenarnya gue ngoyok-ngoyok cari duit tuh buat apa juga sih di sini ya? Ujung-ujungnya nggak bisa gue nikmatin juga kalau misalkan gue terus ngoyok terus di sini. Ya, ini ini aku tadi denger aja di sini ya. Ini nggak berlaku buat semua. Cuman intinya semacam seperti itu. Refleksikan diri lagi. Cari tahu lagi sebenarnya kalian itu bahagianya tuh gimana di sini. Apa yang sebenarnya jiwa kalian inginkan di sini dan ikuti arahannya. Karena arahan jiwa, arahan intuisi tidak akan pernah membawa kamu ke dalam kehancuran di sini. Jadi nggak usah takut sama itu. Kalau kamu sudah merasakan ini secara intuisi, jiwa kamu sudah meronta-ronta ingin melakukan sesuatu, ikutin aja di sini. Yakinlah, karena langkah yang besar yang mau diambil ini butuh keyakinan yang luar biasa di sini. Keyakinan kalau kamu bisa aman setelah kamu mengambil langkah ini. Karena aku bilang,
perjalanan kamu akan dijaga di sini. Tapi kembali ke kamu bisa yakin apa enggak. Kalau kamu bisa kayak gini, kebahagiaan ada buat kamu pile nomor 1. Yang di atas semesta, Tuhan tahu. Dia yang paling tahu sebenarnya yang bisa bikin kamu bahagia apa. Ya, gitu. Dia pun tahu keinginan-keinginan kamu dalam hidup ini apa, gitu. Manifestasi kamu mau dijawab, tapi ada hal-hal yang kamu mesti refleksikan lagi di sini ya. Pile nomor 1, ada High Priestess di sini. Ini ngomongin tentang kalian pile nomor 1, orang-orang yang sebenarnya secara spiritual kuat di sini. Ya, jiwa-jiwa kalian ini jiwa-jiwa kuat. Kan tadi aku udah bilang ya di awal masalah ini Seven of Wands ya. Ini maksudnya yakinlah lagi sama namanya intuisi. Intuisi kalian, feeling kalian itu sangat-sangat kuat. Insting kalian itu kuat. Itu senjata nomor 1 kamu di sini, pile nomor 1. Lebih yakin lagi sama itu. Karena kamu akan diberikan petunjuk sama semesta lewat intuisi kamu di sini. Lewat jiwa kamu, dengerin lagi apa kata jiwa kamu di sini. Dan bukan pikiran-pikiran ego kamu sendiri di sini dibilangnya. Ya. Pile nomor 1 ini punya koneksi sama spirit yang kuat. Ya, sering banget kamu ngerasa sesuatu beneran kejadian di sini. Sering banget. Tapi udah kayak gitu kalian pun masih ragu di sini. Ya, ini pesan untuk pesan bagi banyak dari kalian ya di sini. Gitu. Supaya apa? Kalian pun juga tahu situasi-situasi yang menurut kalian tidak adil buat kalian dari segi memberi dan menerima. Yang kalian juga udah tahu ini tapi kalian masih lakuin, yaitu kan kalian jatuhnya membiarkan itu terjadi ke kalian. Ya karmanya ada dong di situ. Ya. Tuhan semesta kasih kamu anugerah hidup ini untuk dinikmati, bukan untuk kamu nyakitin diri kamu sendiri di sini. Ya, kamu membiarkan situasi atau orang-orang lain nginjek-nginjek kamu di sini. Ya Tuhan marah lah. Gitu. Ya. Jaga diri kalian lagi, jaga hati kalian, prioritaskan kebahagiaan kalian di sini. Orang-orang yang tulus Orang-orang yang tulus sama kalian kalau ngelihat kalian happy akan ikut happy kok. Ya, gitu. Di sini ada Two of Cups kebalik. Ini yang tadi aku bilang masalah hubungan. Bagi kalian yang merasa ada di hubungan yang menurut kalian juga ini sudah tidak sehat, sudah yang kayak toxic, sudah lama kalian biarkan ini. Karena kalian takut mengambil keputusan di sini atau kabur dari masalah di sini. Semesta berkata, mau sampai kapan di sini? Kamu baca reading ini, kamu dengerin reading ini, ada maksudnya di sini, waktunya sekarang. Ya, gitu. Itu pile nomor 1, pesan dari tarotnya buat kalian. Aku akan bantu kalian untuk kasih pesan-pesan tambahan tentang siklus kalian ini ya. Dengan Oracle, sebentar. Kita lihat ya pesan-pesan dari Oracle-nya apa aja di sini. Maaf ya, aku agak kecepatan nggak sih ngomongnya? Aku ngerasa kayak pesan yang masuk soalnya banyak banget. Berentet gitu. Maaf ya kalau ngomongnya agak kecepatan. Semoga masih bisa dicerna ya sama kalian. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya pile nomor 1 tentang pesan tentang siklus baru dalam hidup kamu di sini. Pile nomor 1. Oke. Pile nomor 1. Di sini ada reaching your destination. Kamu udah hampir nyampe di tempat tujuan kamu di sini dibilangnya. Ya, cari cahaya itu di dalam kamu.
Cari jiwa kamu kembali di sini seperti tadi aku bilang tentang masalah passion, tentang masalah apa yang sebenarnya jiwa kamu inginkan di sini. Cari jawabannya di dalam kalian, bukan di luar, bukan di orang-orang lain di sini. Kamu sudah punya sendiri, kamu sudah tahu sebenarnya jawabannya apa. Untuk apa? Untuk kalian bisa nyampe tujuan kamu di sini dibilangnya. Ya, dan di sini ada gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu ini sangat menyala di mata batinku. Ini adalah semacam perubahan yang signifikan dalam hidup kamu. Kamu lagi diarahkan untuk transformasi di sini, dari kepompong menjadi kupu-kupu, menjadi jiwa kamu yang sebenarnya di sini. Yang mungkin selama ini terhalang ego-ego pikiran kamu, ketakutan kamu sendiri, PL nomor 1. Ya, saatnya kamu untuk lepas, terbang, bebas, terbang tinggi seperti kupu-kupu ini. Ya, kupu-kupu kan cantik gitu ya. Gitu di sini. Maksudnya kayak energinya sangat-sangat positif, sangat-sangat penuh percaya diri di sini dibilangnya. Ya, view from above. Ini ngomongin tentang kamu, kan tadi aku bilang masalah terbang, ini ada balon terbang di sini. Ya, get the big picture. Kamu nanti seiring memasuki siklus baru kamu akan banyak hal-hal yang kamu akan sadari di sini. Pile nomor 1. Ya, seolah-olah kamu misalkan punya masalah nih, begini ya. Gimana ya ini ngejelasinnya? Oke, ini aku kasih contoh ya. Misalkan ini adalah seonggok masalah kamu di sini PL nomor 1 ya. Nih, kamu di sini. Tapi lama-lama kamu akan semakin sadar dan seolah-olah kamu terbang dan kamu melihat dari sisi, dari angle yang jauh lebih tinggi lagi gitu loh. Kalau ternyata masalah gue ternyata nggak gede-gede amat kok, kecil, maksudnya kayak tidak sebesar itu. Ya karena kamu kayak terbang ke atas dan kamu lihat, oh ternyata mungkin peluang-peluang saya masih banyak kok di luar sana. Kenapa saya mesti hanya terfokus dengan masalah saya ya? Gitu di sini. Banyak hal-hal mungkin di luar sana yang sebenarnya bisa saya syukuri di sini kok. Saya masih berhak atas kebahagiaan saya di sini dibilangnya. Ya, ini hanya contoh saja. Ya, jadi itu yang aku rasakan di sini. Dan kita punya narrow pathway. Mungkin sekarang kamu ngerasa kayak apa ya? Jalan kamu tuh kayak istilahnya kamu berjalan di dalam gang yang sangat sempit dengan tidak ada pintu kanan kiri di sini. Ya. Cuman di sini dibilangnya jalan aja. Ya, jalan aja nanti kamu akan ketemu kok pintu-pintunya. Akan terbuka buat kamu di sini dibilangnya. Ya, berjalan dengan berhati-hati juga di sini. Maksudnya jangan impulsif, jangan kayak gimana di sini dibilangnya. Ya, gitu. Jadi semua diminta dipikirin lagi. Mungkin jalan kamu yang kecil ini sebenarnya kayak tadi aku bilang, kalau kamu zoom out, kamu lihat dari sudut yang lebih lebar lagi, sudut yang lebih tinggi lagi. Mungkin ternyata sebenarnya jalan kamu nggak sesempit itu. Mungkin sebenarnya itu hanya kebatas sama tembok-tembok yang sebenarnya pendek, kamu bisa manjat temboknya. Gitu di sini. Ya ini hanya analoginya aja gitu di sini. Ya, di sini ada joy and delight. Ini pile nomor 1 kan aku udah bilang, sesuatu awal mula yang mau masuk buat kamu, awal dari siklus kamu ini akan benar-benar membawakan kamu ke arah damai dan bahagia di sini. Aku merasakan hati aku tiba-tiba plong luar biasa dan aku ngerasa badan aku dingin di sini. Ini maksudnya energi sejuk, damai, tentram, happy di sini. Open your heart to joy. Buka hati kamu untuk menerima kebahagiaan ini pile nomor 1. Ya, ada traveling lightly. Simplify your life. Ini yang kayak tadi aku bilang, mungkin sebenarnya problem-problem dalam hidup kamu, masalah-masalah dalam hidup kamu itu sebenarnya bisa kamu simplify. Sebenarnya mungkin tidak seruwet itu. Mungkin sebenarnya simple solusinya. Tapi kamu mungkin hanya takut untuk mengambil langkah untuk menuju solusi ini. Karena mungkin contoh, kalau misalkan saya kayak gini, saya nggak enak sama orang ini. Atau kalau kayak gini, saya kayak gini. Padahal sebenarnya bisa aja kamu ambil langkah ini dan ketemu solusinya. Solusi itu menyelesaikan masalah. Ya, kalau kamu punya suatu masalah, kamu biarkan kayak gitu, kamu nggak cari solusinya, itu akan terus kamu bawa sampai kamu mati di sini dibilangnya. Ya, dibilangnya kayak gitu. Jadi, yang bisa kamu selesaiin masalah kamu satu-satu, dengan kamu bisa udah tahu solusinya apa, lakuin di sini. Supaya apa? Supaya beban-beban kamu di sini jatuhnya. Ini yang kayak tadi aku bilang ya, di sini ada tong sampah ya. Tadi kan aku nyebut kata sampah, ini maksudnya dibuang semua di sini. Supaya kamu tuh sebenarnya bisa jalan dalam perjalanan kamu cuman dengan tas kecil ini doang kok.
Nggak perlu bagasi 40 kilo gitu maksud aku di sini. Ya, ini lagi-lagi analoginya gitu. Ya, lepas segala beban yang kamu sebenarnya tahu sendiri, nggak perlu kamu pikul di sini file nomor satu. Ya, ada Voyage of the Heart di sini. Ini bottom deck energinya. Ini mungkin yang tadi mungkin masalahnya adalah masalah siklus dalam relationship ya, dalam hubungan percintaan. Ada juga nih beberapa dari kalian ya. Di sini dibilangnya perjalanan kamu akan membawakan kamu ke ketulusan hati di sini. Ya, bagi kalian mungkin ini tidak berpasangan atau kayak maksudnya belum berpasangan atau gimana, kalian akan ketemu perjalanan kalian menuju hati yang tulus di sini dibilangnya. Ya, jadi ikutin aja arahannya. Ikutin aja alirannya di sini. Love flows through you and to you. Kalau kamu ingin cinta yang tulus itu datang ke kamu, kamu harus tulus mencintai diri kamu sendiri di sini. Itu dulu. Ya, sehingga cinta itu energinya mengalir di badan kamu dan akhirnya kamu bisa menarik energi yang sama ke kamu di sini dibilangnya. Ya, kamu lagi dalam perjalanan ini juga, file nomor satu. Ya, gitu. Itu, ini tadi ya, bawahnya ini yang tadi aku bilang, ini udah dua konfirmasi lagi nih ya. Taking shelter, ini yang tadi aku bilang, ini the answers are within. Ini kartu The Hermit, ini mengingatkan aku kepada kartu The Hermit. Ini yang tadi aku bilang, konfirmasi aja kalau misalkan yang kayak seperti yang tadi aku bilang, jawaban-jawabannya sudah ada di dalam kamu. Cari itu kembali dengan lampu lentera ini. Ada di dalam kamu dan tumbuhkan cahaya itu di dalam kamu untuk apa? Menyinari jalan kamu ke depan. Kamu lagi di dalam proses transformasi yang luar biasa seperti tadi aku bilang di sini. A fresh new way of living emerges di sini. Kamu akan menjadi orang baru di sini. Ya mungkin selama ini mungkin cara kamu memandang hidup, mindset kamu tentang sesuatu di sini akan berubah. Perubahannya cukup besar di sini, tapi ini adalah perubahan ke arah yang lebih positif buat kamu. Ke arah kebahagiaan kamu sendiri di sini. Ke arah kesehatan jiwa, mental, dan raga kamu sendiri di sini. File nomor satu. Ya, enjoy aja perjalanan kamu di sini. Jangan dibawa beban dengan wandering path. Enjoy aja. Perjalanan kamu ini, aku ngerasanya akan membawakan kedamaian. Ya, dan kamu diminta untuk bisa menjadi pemimpin dalam hidup kamu sendiri di sini dibilangnya. Ambil kontrol, ambil setir itu balik di dalam hidup kalian. Kalian adalah pemimpinnya di sini. Aku melihatnya file nomor satu ini bisa menjadi inspirasi buat orang lain nanti-nantinya karena kalian yang akan pegang obor api ini. Ya, wise leader. Kalian itu orang-orang yang sangat-sangat bijaksana file nomor satu. Cuman mungkin kalian tidak sadar sendiri di sini dan aku di sini membantu kalian membuka mata kalian lagi di sini supaya kalian melek sebenarnya apa yang terjadi di sini. Koreksi diri lagi itu sangat-sangat penting di sini. Karena dari situlah kita bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, file nomor satu. Dibilangnya kayak gitu. Aku akan membantu kalian lagi dengan pesan terakhir dari reading kali ini ya. Dengan oracle satu lagi. Bentar, aku shuffle dulu seperti biasa. Aku berdoa sebentar ya. Oke, kita lihat pesan-pesan untuk file nomor satu, pesan terakhir ya, dalam memasuki siklus baru. Oke, ini kebanyakan. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti aku jelaskan secara sebisaku ya di sini. Karena memang pesannya mesti disampaikan semua. Ya. Di sini tadi kartu pertama kita punya all that I need is coming to me in ways I could never have imagined. Ini dibilang ke kamu, nggak usah khawatir, kamu nggak sendiri di sini. Tuhan semesta, malaikat kamu, penjaga kamu, semua ada di sini untuk membantu kamu. Apa yang kamu butuhkan ke depan akan diberikan di sini di dalam perjalanan kamu.
Segala hal yang kamu butuhkan dalam perjalanan kamu akan disiapkan di sini. Nggak usah khawatir. Selama kamu bisa mantap sama diri kamu tahu apa yang kamu mau, jiwa kamu inginkan di sini, dan kamu jalan di sini. Maka kebutuhan-kebutuhan kamu akan dibantu di sini. Dibilangnya kayak gitu. Lalu kita punya, instead of taking on the fear of others, I reflect love. Ini yang kayak tadi aku bilang. Janganlah kamu berjalan di dalam ketakutan-ketakutan kamu sendiri di sini. Dan juga mungkin ketakutan-ketakutan yang istilahnya dibikin orang. Maksudnya dibikin orang itu maksudnya yang kayak tadi aku bilang, omongan-omongan orang lain, apapun itu, ya. Itu bikin kamu jadi kepikiran, jadi negatif di sini. Ya. Pantulkan cinta, energi cinta ini kepada diri kalian sendiri dan orang lain di sini. Ya. Kamu diminta untuk berjalan di dalam keyakinan energi cahaya di sini. File nomor 1. Lalu kita punya I accept the gifts I've been given as a high service to the world. File nomor 1, ini beberapa dari kalian, mungkin ini adalah siklus memasuki kalian, mengarah diri kalian ini menjadi terang buat orang lain. Ya, entah kenapa mungkin beberapa dari kalian punya misi jiwa atau tujuan hidup ini ujung-ujungnya membagi cahaya kalian ke orang lain. Bisa jadi itu yang mungkin disebut sebagai healer, ya, healing. Mungkin kalian ke depannya bisa seperti itu nanti aku ngeliatnya. Healing itu konteksnya luas, bisa dari macam-macam. Seperti tadi aku bilang, kalau kalian bisa menjadi sumber inspirasi buat orang lain, cahaya buat orang lain, itu sendiri sudah disebut healing di sini. Ya, jadi mungkin kalian akan menemukan cara healing kalian sendiri, dengan kalian bisa menghealing diri kalian sendiri dulu, baru nanti kalian bisa membantu healing orang lain di sekitar kamu. Ya, kalian akan bisa melakukan itu di sini. Ya, dan kayaknya memang di sini ada shine lagi ya. Kayaknya pile nomor 1 ini memang entah kenapa masuk ke aku light worker di sini ya. Kalian itu yang kenapa kalian lagi diarahkan seperti yang aku bilang dari awal ini untuk mencari. Aku kan tadi udah bilang, carilah cahaya di dalam diri kalian karena cahaya ini nanti akan bersinar di dalam kamu dan kamu akan bisa menjadi cahaya buat orang lain. The more I honor my inner light, the more I brighten the world I choose to shine. Cahaya kamu akan luar biasa terang seperti ini. Dan kamu akan sangat bisa membantu orang lain dengan cahaya kamu di sini. Ya, ini sudah pasti buat kalian pile nomor 1. Sebagian besar dari kalian ini adalah healer di sini. Ya, healer konteksnya luas di sini. Ya, I see grace and possibility in all of life's challenges. Ketika kamu sudah berubah, ketika kamu sudah melihat, memandang segala situasi, segala masalah dalam hidup kamu dengan perspektif dan mindset yang berbeda di sini. Ya, kamu akan melihat yang namanya segala rintangan-rintangan dalam hidup kamu, segala challenge yang dilempar sama semesta ke kamu di sini, sebenarnya itu mengajarkan kamu di sini untuk menjadi sosok yang lebih dewasa dan lebih bijaksana lagi di sini, menuju ke arah kebahagiaan kamu. Ya. Jadi itu bukan karena semesta atau Tuhan tidak sayang sama kamu, tapi justru kamu dibentuk di sini. Berterima kasihlah, bersyukurlah kamu diberikan pengalaman hidup yang luar biasa ini ya, pile nomor 1. I send a prayer of love to all beings in need of a miracle. Di sini kamu diminta untuk kayak istilahnya pancarkan energi cinta ini dari diri kalian. Ya, ke siapapun, ke semua orang di dunia ini. Ya, karena semua orang di dunia ini butuh energi positif kok. Butuh energi cahaya, butuh energi cinta. Siapapun yang mungkin pernah menyakiti kamu atau apapun lah di sini ya. Mungkin kayak ya menyakiti atau mengkhianati atau apapun itu. Doain aja mereka. Kalau kamu bisa kayak gitu tuh, energi positif balik ke kamu itu luar biasa di sini dibilangnya. Keajaiban-keajaiban dalam hidup kamu di sini bisa datang ke kamu. Ya, gitu. Di sini I breathe calmly and easily. I am safe in this moment. Kamu nggak usah khawatir. Semesta berkata, tenang saja. Ambil nafas panjang. Yakin kalau misalkan kamu dibantu di dalam situasi kamu di sini. Kamu aman. Kamu aman di detik sekarang ini. Detik kamu baca dan denger ini, kamu aman dibilangnya. Ya, you are safe. Nggak usah khawatir.
Di sini dibilangnya all is well, everything is working out for my highest good. Out of the situation only good will come. I am safe, lagi-lagi dibilang. Ada dua kata di sini yang dibilangnya I am safe. Double konfirmasi berturut-turut kalau kamu sangat dijaga dan dilindungi sama semesta di sini, PL nomor 1. All is well. Semua akan baik-baik saja. Semua akan berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan buat kamu di sini. Ya. Dalam segala permasalahan kamu, siklus kamu di sini akan menutup dan kamu akan mendapatkan kebaikan dan hal-hal positif di sini, PL nomor 1. Ya, relax aja. Itu aja PL nomor 1 pesannya buat kamu. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Semoga reading ini bisa bermanfaat buat kamu, ya. Dan bagi yang merasa terpanggil untuk share, subscribe, like video ini silahkan. Bagi yang mau komen boleh, aku sangat senang membaca komen kalian ya. Makasih yang udah sering komen. Dan bagi yang terpanggil untuk sesi personal reading sama aku, sesi one-on-one sama aku ya, untuk sesi healing, bisa kontak nomor WhatsApp aku di kolom deskripsi video ini. Jangan sungkan-sungkan. Kalau mau DM Instagram aku juga boleh. Kalian mau mensupport aku di channel aku lainnya, maksudnya konten aku lainnya di Instagram dan di TikTok, itu ada konten-konten pendek lainnya yang bisa kalian lihat di situ. Itu juga udah aku cantumkan ya, linknya ada di kolom deskripsi. Makasih banyak atas dukungannya selama ini ya, bagi kalian yang sudah mendukung aku selama ini, makasih, dan semoga channel ini bisa terus bermanfaat buat kalian ya. Lagi-lagi makasih dan best of luck buat kalian dalam perjalanan kalian memasuki siklus baru kalian. Aku pasti bantu kalian dengan doa. Makasih banyak ya PL nomor 1. Semoga kita ketemu lagi di reading aku selanjutnya ya. Bye-bye. Halo PL nomor 2 bagi kalian yang memilih deck ini dan Clear Quartz Crystal. Ini adalah reading kalian ya, PL nomor 2 tentang siklus baru kalian, new beginning buat kalian, pesan-pesan untuk kalian dalam memasuki siklus baru dalam hidup kamu ya. Pertama, kita langsung mulai dulu dengan tarotnya dulu ya. Di sini seperti biasa, aku shuffle dulu. Untuk pile nomor 2, pesan-pesan untuk kalian dari tarotnya dalam memasuki siklus hidup baru kamu ya. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya pile nomor 2, pesan kamu dalam memasuki siklus baru kamu. Kita punya Ten of Swords, kebalik. The Sun, bagus. Kita punya King of Cups, kebalik. The Hierophant. The Fool, kebalik. Queen of Wands, kebalik. Kita punya Seven of Wands. Aku disuruh sekali lagi, ya. Tapi sepertinya nggak, aku ambil ini aja ya sebagai kartu terakhirnya, bottom deck energy ya. Sorry. Ya, sebelumnya kita mulai dengan energi zodiaknya dulu di sini. Aku scanning dulu ya. Kalau misalkan zodiak kamu tidak aku sebut di sini, bukan berarti reading ini bukan untuk kamu. Tetap ada pesan-pesan buat kamu di sini. Ini hanya energi zodiak yang mendominasi di sini ya, Sun, Moon, Rising. Kita punya Leo sangat kencang di sini dengan Queen of Wands dan The Sun di sini, Taurus dengan Hierophant di sini ya.
Cancer, Pisces, Scorpio dengan King of Cups. Aries, Sagittarius juga dengan Queen of Wands di sini. Eh, Virgo, aku ngerasa juga Capricorn di sini masuk ya. Gitu. Itu aja untuk energi zodiaknya. Eh, aku langsung mulai dengan readingnya ya, pile nomor 2 di sini. Pertama yang tadi aku langsung rasakan di sini, ada sesuatu yang sebenarnya di dalam hidup kamu itu sudah harusnya selesai dari kapan-kapan tahu, tapi nggak kelar-kelar di sini pile nomor 2. Ya, karena apa? Karena mungkin kamu pile nomor 2 takut. Takut kenapa? Takut berhadapan dengan rasa sakit. Takut mungkin ini bisa menyakiti kamu atau orang lain di sini dibilangnya. Ya, tapi kamu tahu sendiri, jiwa kamu tahu sendiri di sini pile nomor 2 kalau ini harus selesai. Ya. Karena pesan yang masuk ke aku, lebih baik kamu sakit sebentar atau orang lain ini sakit sebentar tapi semua kejujurannya kebuka di sini dan masalahnya selesai, ketemu solusinya. Habis itu, jangka panjangnya kamu bisa dapat kedamaian di sini. Kamu bisa dapat kebahagiaan. Daripada kamu takut sama ini doang, akhirnya kamu bawa ini kelanjutan sampai bertahun-tahun nggak kelar-kelar di sini. Ini pedang yang menancap di kamu ini nggak bisa healing jadinya. Kamu harus lepas ini. Ya, file nomor 2 dibilangnya itu demi apa? Demi kebahagiaan kamu sendiri dengan kartu The Sun di sini. Ya, kartu The Sun ini kebahagiaan yang luar biasa buat kamu dan kamu berpotensi untuk sangat-sangat bisa menjadi bahagia di dalam hidup ini. Kamu sangat-sangat berhak untuk kebahagiaan ini pile nomor 2. Tapi banyak banget pelajaran spiritual yang kamu harus lalui dulu di sini pile nomor 2. Dan kamu dengan mendengar reading aku ini adalah semacam pembelajaran spiritual juga buat kamu pile nomor 2. Ya. Untuk apa? Belajar mengenali lagi jiwa kamu di sini. Belajar mendengarkan kembali jiwa kamu di sini. Dan tidak mendengarkan ketakutan yang ada di pikiran kamu sendiri. Ya, pile nomor 2. Kamu diminta untuk connect kembali dengan spirit, dengan King of Cups di sini. King of Cups ini ngomongin tentang masalah action. Kamu yang harus ambil tindakannya di sini pile nomor 2. Untuk apa? Ketemu lagi dengan spiritual di sini. Ya, spiritual itu bukan gimana-gimana, tapi kamu ketemu lagi sama jiwa kamu di sini. Karena aku melihat ada disconnect. Ya, gitu. Ini mungkin beberapa kalian mungkin menyadari hubungan kalian dengan semesta, dengan Tuhan, atau apapun di sini lagi agak renggang di sini. Mungkin contohnya kalian mungkin ya biasanya mungkin doa atau sembahyang tapi kayak bolong-bolong, atau mungkin kayak kalian mau tidur biasanya doa tapi kayak ketiduran terus, apa kayak nggak ada ininya apa kayak mantep gitu loh di sini, kurang mantep sama itu dibilangnya. Ya, karena kunci dari permasalahan kalian, kunci dari kalian kalau memasuki babak baru di dalam hidup kalian di sini, siklus baru yang lebih positif buat kamu itu, kuncinya adalah spiritual kamu sendiri di sini. Kalian, pile nomor 2, karmanya adalah seperti itu. Kamu gak bisa lepas dari yang namanya hubungan kamu dengan yang di atas di sini. Ya, karena siklus baru dalam hidup kamu ini juga mau dikasih ke kamu, dari siapa lagi itu kalau bukan dari yang di atas. Ya, kamu harus sadar ini. Semua yang kamu punya, semua yang kamu alami di sini, itu adalah pemberian dari Tuhan buat kamu di sini. Ya, kalau kamu bisa sadar semua ini, aku ngelihat awal mula baru buat kamu yang mungkin selama ini ketahan-tahan terus, ya, pending terus buat kamu di sini. Kamu merasa kayak hidup kamu nyangkut. Saya tidak bisa memulai baru di sini. Ya karena itu. Kalau kamu mau putar balik ini, kesempatan kamu untuk bisa memulai hidup baru dengan lembaran baru, tutup buku lama, sangat-sangat bisa di sini pile nomor 2. Ya, dibilangnya kayak gitu. Di sini ada Queen of Wands kebalik. Ya, Queen of Wands kebalik ini ngomong tentang kalian diminta untuk lebih yakin lagi sama diri kalian, lebih percaya diri lagi sama diri kalian di sini. Ya, mungkin kalian ini mungkin banyak banget di antara kalian ini yang orangnya kayak sorry. Nih, tenggorokan aku tiba-tiba kayak ada yang nusuk ya, kayak ada yang ini maksudnya kayak kalian tuh mungkin takut untuk berekspresi, takut untuk mengungkapkan apa kata hati kalian,
Apapun ini karena kalian nggak enakan sama orang lain di sini. Ya, penyakit kamu nih nggak enakan sama orang lain. Kita tetap bisa berekspresi. Kita tetap bisa menyampaikan apa yang ada di ide-ide kita, pikiran kita, suara hati kita ke orang lain kalau kita mau di sini. Kita bisa kayak gitu dengan tetap bisa menghargai orang lain kok. Gitu. Kalian diminta untuk lebih dewasa di situ, di sini dibilangnya. Lebih bijaksana di situ. Ya, karena mungkin kalian nggak pede atau self esteem kalian rendah, atau kalian mungkin ya gitu nggak enakan atau ngerasa kayak nanti ini begini, nanti ini begitu, tapi jadinya ini numpuk terus di dalam kamu. Ya, aku ngelihat jiwa kalian tuh kayak kekekang gitu di sini. Ya, mungkin kalian khawatir dengan apa yang orang-orang lain di sekitar kamu pikirkan atau bicarakan di luar sana gitu di sini. Semesta berkata, mau sampai kapan? Ya, ini menghalangi hidup kamu dalam berbagai macam aspek di sini. Tergantung ya, ini general reading. Cuman yang aku ngelihat macam-macam, percintaan jadi terhalang, rezeki jadi terhalang di sini. Ini karena energi kamu sendiri. Kamu diminta untuk lebih pede sama diri kamu lagi, ambil kendalinya lagi dalam hidup kamu di sini. Kamu itu tokoh utamanya dalam hidup kamu, dalam cerita buku-buku kamu sendiri di sini dibilangnya. Ya, lebih yakin sama passion kamu lagi di sini. Apa yang sebenarnya jiwa kamu inginkan dalam bentuk passion. Yakinlah kalau passion kamu, keinginan jiwa kamu ini akan mengarahkan kamu ke sesuatu hal yang baik. Nggak usah takut sama masalah kayak keuangan atau kayak gimana-gimana. Karena kalau kamu bawa itu ketakutan itu terus, maka ketakutan itulah yang akan terus menghantui kamu sampai kapanpun di sini dibilangnya. Saya takut ini, maka kamu nggak akan pernah bisa dapat itu. Maka itu yang akan terus terjadi ke hidup kamu. Semesta, Tuhan akan memantulkan semua itu balik ke kamu. Karena kamu tidak bisa yakin sama yang di atas untuk bisa memberikan kamu kebahagiaan ini. Ya, lawan itu dengan keyakinan kamu di sini. Noel nomor 2, kalau kamu ingin memulai siklus baru di dalam hidup kalian, ini yang harus kalian lakukan. Ya, karena yang di atas energinya lagi sekarang sangat-sangat tegas menyampaikan ini lewat aku. Ya, gitu. Jadi, file nomor 2, ya. Aku sampai keringetan banget ini bacain ini. Karena energinya sangat-sangat kencang. Ya, bottom deck energy, kita punya Ace of Cups. Ini ngomongin tentang peluang lagi yang mau dikasih ke kamu sama yang di atas di sini. Untuk apa? Untuk memulai sesuatu atau untuk memulai sesuatu yang lebih bisa sehat untuk batin kamu di sini. Ya, aku ngerasa hati aku tiba-tiba adem di sini. Ya, ini bisa kesempatan buat kamu dalam hal apapun, memulai sesuatu yang bisa lebih secara batin memenuhi kamu di sini. Ini bisa jadi relationship, percintaan, bisa jadi sesuatu yang kamu lakukan di sini yang lebih bisa membawakan kebahagiaan buat kamu, yang kamu kerjakan atau apapun di sini, bisa macam-macam. Ya, karena ini general reading. Cuman sesuatu yang bisa bikin hati kamu tuh tenang dan damai di sini. Kamu ngejalanin itu, misalkan kalau contoh pekerjaan, kamu akhirnya bisa mendapatkan atau memulai pekerjaan yang bisa di satu sisi menghasilkan, tapi di satu sisi memenuhi batin kamu di sini. Kamu ngejalanin itu happy, tanpa beban di sini. Kalau dalam masalah percintaan, mungkin kamu akhirnya ketemu orang yang benar-benar bisa tulus sama kamu di sini. Karena apa? Karena kamu sudah bisa tulus dan jujur sama diri kamu sendiri juga di sini. Dan kamu punya kepercayaan diri ini. Ya. Karena energi kamu yang dengan kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri, orang juga mau yakin sama kamu jadi susah di sini. Kamu mau orang tulus sama kamu mau orang yang bisa yakin sama kamu, tapi kamu sendiri nggak bisa yakin sama diri kamu. Sulit. Banyak banget pelajaran spiritual seperti yang aku bilang yang harus kamu pahami dulu di sini. Untuk apa kamu bisa maju ke dalam babak baru dalam hidup kamu di sini. Ya, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Ya, telaah lagi diri kamu, telaah lagi sebenarnya yang ingin kamu, keinginan-keinginan lagi dalam keinginan-keinginan kamu sendiri dalam hidup kamu tuh gimana? Passion kamu di mana? Kamu pile nomor 2 harus berjalan dengan passion kamu di sini. Aku ngelihat api terus, aku ngelihat gambaran api. Kamu nggak bisa ada di dalam posisi di mana api kamu ini nggak bisa nyala. Kamu tidak bisa mengekspresikan energi kamu di sini. Kalau kamu ngerasa di situ, jiwa kamu kekurung di sini.
Aku ngeliat pile 2 ini orang-orang yang apa ya, jiwanya butuh kebebasan untuk berekspresi gitu loh di sini. Ya, apapun itu, ide-ide, macam-macam ya. Kalian kan orang-orang yang kreatif juga nih pile nomor 2. Ya. Semangat lagi maksudnya. Kalian diminta untuk semangat lagi dalam hidup kalian di sini. Ya. Kalau kamu bisa ini semua, kalian bisa memutar ini semua. Aku ngelihat hal-hal yang selama ini mungkin kamu ngerasa nyangkut dalam hidup, hidup kamu akan berubah dengan cepat di sini. Dengan Eight of Wands. Ini energi yang bergerak cukup cepat. Dan arahnya positif. Yang tadinya mungkin kamu ngerasa kayak hidup gua kok kayak kura-kura, kayak keong, nggak gerak-gerak. Nanti begitu kamu menemukan jawabannya, pelajarannya, kamu bisa menyelesaikan pelajaran spiritual ini. Jalan hidup kamu di sini dibilangnya pile nomor 2. Sung di sini dibilangnya. Ya, nggak usah takut sama apa yang kamu lihat di depan, apa yang kamu nggak bisa lihat di depan. Ya, kita hidup itu nggak akan pernah bisa benar-benar 100% ngelihat apa yang ada di depan kita. Karena semua itu misteri. 5-10 menit dari sekarang kita juga nggak akan ada yang tahu sebenarnya apapun bisa terjadi. Kalau semesta mau melakukan suatu perubahan dalam 5-10 menit ke depan, kamu nggak akan, istilahnya kita nggak akan pernah bisa tahu itu. Ya, yang kamu bisa lakukan hanyalah yakin. Yakin kalau hidup kamu itu akan dijaga. Yakin kalau Tuhan semesta ada buat kamu dalam setiap saat di sini. Gimana caranya kamu tetap bisa elegan seperti perempuan di kartu ini? Dia ada di malam hari di sini, di pinggir pantai dengan ombak yang deras di sini, ya ombak yang besar, dan mata dia yang tertutup. Tapi dia tetap bisa berdansa dengan elegan di sini. Berdansa dengan pedangnya dengan elegan di sini tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir di sini. Karena dia bisa yakin langkah setiap gerakan dia di sini dijaga sama semesta. Kamu bisa nggak kayak gini dibilangnya. Ini challenge yang harus kamu lalui di sini pile nomor 2. Ini adalah pelajaran spiritual yang paling besar yang kamu harus bisa lewatin di sini. Masalah keyakinan. Supaya hidup kamu bisa bahagia. Supaya kamu, energi kamu berkata kalau saya yakin akan bahagia. Kalau saya berhak bahagia di sini. Ya, dibilangnya kayak gitu. Pile nomor 2 itu pesan dari tarotnya buat kamu. Aku akan bantu dengan lanjutannya ya, Oracle apa? Pesan tambahan buat kamu dari Oracle, sorry, kenapa aku tiba-tiba ngeblank. Oke, pile nomor 2, pesan lanjutannya ya. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya, pile nomor 2 pesan-pesannya untuk kalian tambahannya. Oke, pile nomor 2. Ya, pesan untuk kamu yang pertama kita punya Rainbow Blessings. Ini ngomongin tentang masalah berkat. Ya, kamu tuh hidupnya sebenarnya sudah sangat diberkati kok di sini. Bersyukur lagi ya, pile nomor 2 di sini dibilangnya atas apa yang kalian sudah punya sekarang. Gitu. Cuman ya, kalau kalian mau membuka pintu buat rezeki atau berkat lagi datang ke kalian di sini, bisa. Nih, pintunya ada di sini. Cuman gimana kamu bisa jalan ke sana aja? Karena kalau kamu lihat di sini ruangannya bagian dalamnya gelap di sini. Tapi gimana caranya kamu bisa terus percaya even pun kamu, meskipun kamu lagi ada di dalam kegelapan, untuk apa? Berjalan menuju cahaya di sini dibilangnya. Ya, butuh apa? Keyakinan. Keyakinan dalam apa? Melangkah. Ya, gitu. File nomor 2. Pelajaran spiritual yang mesti kalian lalui dulu di sini. Ada Voyage of the Heart. Your love flows through you and to you. Ini bagian masalah self-love.
cintailah, hargailah diri kamu sendiri dulu, power nomor 2. Tumbuhkan energi positif, energi cahaya, dan energi cinta di dalam kamu dulu. Baru kamu akan bisa mendapatkan itu dari sekitaran kamu, dari orang lain buat kamu di sini. Ini sangat, kan aku bilang, ini ngefek ke semua aspek dalam hidup kamu, rezeki, percintaan juga di sini. Kalau kamu mau ketemu orang yang bisa tulus sama kamu di sini, maka kamu harus bisa memberikan cinta yang tulus itu juga kepada diri kamu dulu. Ya, begitulah, karena tidak ada, itulah caranya Tuhan bekerja. Caranya semesta bekerja seperti itu. Kalau dia tidak lihat kamu bisa menghargai itu, melihat itu di diri kamu sendiri, kamu tidak akan pernah ketemu orang yang bisa membawakan itu ke kamu. Karena itulah yang namanya law of the universe, itu hukumnya alam, hukumnya semesta seperti itu. Ya, ada wandering path di sini, bawa enjoy aja perjalanan kamu, nggak usah dibawa stres. Karena kamu lagi butuh energi positif ini. Ya, kan aku bilang kalau kamu lagi jalan, kamu ngerasa ini jalan di dalam kegelapan, enjoy aja. Aku tahu ini susah, tapi gimana caranya kamu bisa enjoy? Lagi-lagi jawabannya keyakinan, udah itu doang. Kamu sangat dites secara keyakinan di sini, PL nomor 2. Ya, ini aku sudah bilang, nggak usah khawatir, kamu akan nyampe kok di tempat kamu nanti, di tempat tujuan kamu. Ini ada reaching your destination. Kamu akan nyampe di tempat tujuan kamu yang seharusnya di sini. Di kebahagiaan kamu. Kalau kamu ngelihat jalan kamu gelap, pakai cahaya yang ada di dalam diri kalian untuk menerangi jalan kalian sendiri di sini. Cari lagi jiwa kalian, dengerin apa kata jiwa kalian di sini. Ya, traveling lightly. Nggak usah bawa beban-beban kamu, kepahitan-kepahitan kamu, masa lalu kamu di dalam perjalanan kamu di sini. Buang itu di dalam tempat sampah di sini dibilangnya. Berjalanlah dengan ringan di sini. Ya, tahu sendiri mana yang perlu kamu bawa, yang mana yang nggak perlu kamu bawa di sini. Karena itu cuma akan memperlambat jalan kamu ke depan. Passion and pleasure. Ini yang tadi aku bilang tentang masalah passion. Tentang masalah api. Aku lihat gambar api terus dan di sini kartunya keluar api unggun. Ya, api unggun ini maksud aku mengatakan kalau kamu itu tidak bisa hidup tanpa passion di sini, PL nomor 2. Karena memang jiwa-jiwa kalian ini jiwa-jiwa yang sangat-sangat passionate, sangat-sangat yang sebenarnya penuh semangat, penuh api, penuh drive, penuh motivasi, penuh percaya diri, cuman kalian sendiri tidak yakin sama itu. Tumbuhkan lagi keyakinan di dalam diri kalian di sini. Kalau hidup kamu ini adalah anugerah dari semesta buat kamu untuk apa? Untuk kamu nikmatin juga kok. Tidak perlu harus seterusnya kamu ada di posisi yang harus mengalah, menderita, atau berkorban. Ya enggak kayak gitu hidup. Kamu harus nyala dulu di sini. Kalau kamu mau bikin orang lain menyala, itu maksud aku. Ya, dibawa enjoy di sini. Cari passion kamu lagi dan jalan di situ tanpa ragu, tanpa takut di sini. Pintu kamu akan dibuka kalau kamu bisa kayak gitu. Ya, untuk memasuki siklus baru kalian. Kalian PL nomor 2, mungkin beberapa dari kalian adalah seorang healer di sini. Cuman lagi melewati fase awakening. Lagi melewati fase kayak istilahnya ya lagi OTW ke sana. Gitu di sini dibilangnya. Ya, healing energy flows through you. Kamu punya healing energinya di dalam kamu di sini. Nih, sampai badan kamu nyala-nyala kayak gini. Cuman yakinlah kalau cahaya yang ada di dalam kamu ini yang bisa healing diri kamu sendiri. Supaya apa? Nanti ke depannya kamu bisa healing orang lain di sini dibilangnya. Ya, healing itu konteksnya luas kok. Ya. Kamu punya api inspirasi ini aja itu sudah healing buat orang lain. Orang lain bisa ngerasain kehangatan kamu. Orang lain bisa ngerasain percaya diri kamu di sini. Itu sudah healing buat orang lain. Itu energi positif yang terpancar dari diri kamu. Yang akan tersalurkan ke orang lain. Energi transfer. Ya. Gitu. Kamu sekarang lagi dalam proses rejuvenating rain. Lagi dibersihin di sini. Ya. Semesta ini sedang membersihkan kamu. Kalau istilahnya tuh detox. Makanya kayak tadi kenapa ada pesan yang kayak apa yang sudah mestinya selesailah. Karena kalau itu nggak bisa nutup, pintunya nggak bisa kebuka yang baru. Ya, ini banyak banget hal di masa lalu kamu yang kamu mesti tutup ini. Beberapa mungkin kamu nggak mau tutup karena kamu takut rasa sakitnya. Tapi kan seperti aku bilang, mendingan kamu sakit sebentar, tapi abis itu kamu damai. Ya, clear the past,
heal the present. Lagi-lagi kata heal muncul di sini. Kalau kamu bisa membersihkan, menutup buku masa lalu kamu bisa menyembuhkan masa sekarang kamu di sini dan masa depan kamu dibilangnya. Rejuvenating rain. Cleansing. Pembersihan. Ya, kamu lagi dalam proses itu. Jadi, nggak usah takut, semesta ada sama kamu di sini. Kalau kamu bisa yakin, kamu ingin punya niatan untuk bisa menjadi yang lebih baik, punya niatan untuk bisa bahagia, punya niatan untuk bisa memasuki buku baru kalian, bawa itu dalam doa kalian di sini, maka kamu akan dibantu di sini ya, file nomor 2. Aku akan menambahkan pesan lagi untuk kalian lewat Oracle ya, pesan-pesan terakhir. Untuk file nomor 2, pesan-pesan tambahan untuk file nomor 2 untuk memasuki siklus baru. Salah ngomong terus. Doa sebentar ya. Oke, kita lihat pesan-pesan tambahan untuk kalian file nomor 2. Oke, sekali lagi. Oke. Oke. Kita lihat ya. Di sini ada when I see good in others, I acknowledge it out loud. Ya, ini maksudnya, ini tentang masalah perspektif, tentang masalah mindset gitu ya. Kadang mungkin ini hanya diingatkan aja ke kamu, file nomor 2. Lebih berempatilah terhadap orang lain di sini. Ya, mungkin kadang kita ngelihat buruknya orang lain gimana, tapi coba lihat sisi baiknya juga di sini. Coba lihat mungkin kenapa ya dia mungkin berlaku seperti itu. Kenapa dia bertingkah seperti itu. Mungkin sebenarnya ada masalah di dalam hidupnya. Mungkin hatinya sedang sebenarnya bersedih. Kita kan tidak akan pernah tahu sebenarnya orang lagi ngalamin apa di dalam di sini. Ini maksudnya berempatilah. Dan maksudnya kayak apa ya? Berikanlah energi positif ke mereka justru, supaya apa? Supaya mereka bisa lebih positif, gitu. Ya, dan di sini dibilangnya kalau kamu bisa melihat orang-orang baik yang ada di dalam hidup kamu di sini, yang memang selama ini baik sama kamu, hargailah mereka di sini dibilangnya. Ya, karena orang baik dan tulus itu jarang di sini file nomor 2. Ya. Ini kita punya I communicate with ease and grace. People are willing to embrace what I have to say. Ini yang aku bilang tentang masalah komunikasi. Kamu diminta untuk komunikasi lagi di sini dengan keyakinan, dengan elegan lagi di sini. Jangan lari dari masalah, selesaikan masalah kamu dengan komunikasi. Cari solusinya di sini dibilangnya. Orang-orang nggak usah takut nanti orang-orang gimana. Aku nggak enak sama ini apa. Orang-orang itu akan mendengarkan kamu kok di sini. Apa yang kamu perlu bicarakan di sini. Sebelum kamu melakukan ini, bawa ini dalam doa kamu dan kamu minta bimbingannya. Minta arahannya, maka kamu akan dibantu diarahkan lewat komunikasi di sini. Ya, kita punya I welcome healthy, loving relationship. Ini bagi kalian yang mungkin siklusnya itu adalah dalam masalah relationship, masalah percintaan, ya. Kalau kalian bisa keluar dari ini, kalian akan bisa ketemu sama orang yang healthy, relationship, hubungan yang healthy, yang sehat buat kamu. Ini energinya sangat luar biasa, enak dan bahagia di sini, ya. Ini kalau bukan yang dalam ranah percintaan atau gimana, ini mungkin relationship kamu dengan orang-orang lain, hubungan kamu, relasi kamu dengan orang-orang lain di sekitar kamu, pertemanan, keluarga, hubungan pekerjaan di sini.
Kamu bisa menemukan lingkungan yang benar-benar bisa sehat buat kamu di sini. Yang tidak membuat kamu merasa tertekan atau merasa terbungkam seperti tadi aku bilang. Merasa terkekang. Ya, karena jiwa kamu nggak bisa dikekang. Di sini dibilangnya. Ya, lalu di sini dibilangnya my power lies in my peaceful presence. Ini yang tadi aku bilang masalah kedamaian. Kalau kamu bisa damai sama diri kamu bisa damai sama pikiran kamu, semuanya di sini power kamu baru keluar di sini. Kekuatan kamu sesungguhnya baru akan terpancar di situ file nomor 2. Ya, kamu bisa sukses, kamu bisa bahagia di sini dengan kekuatan kamu dan kekuatan ini sumbernya dari semesta buat kamu di sini. Tapi ada di dalam kamu tertidur. Kamu yang mesti cari itu, bangunin itu lagi di sini. Di mana kamu bisa menemukan itu? Di kedamaian kamu. Masuk ke aku kalau kalian terpanggil untuk meditasi atau berdoa atau carilah cara supaya kamu bisa tenang di sini file nomor 2. Baru kamu akan menemukan power kamu dan jawaban kamu di situ. Ya, di sini kita punya I celebrate my progress awareness, not perfection is the goal. Di dunia ini, ya file nomor 2 aku ngelihatnya mungkin beberapa dari kalian orang-orang yang perfeksionis di sini. Ya, yang mungkin ngerasa ya kalau misalkan saya harus begini demi mencapai goal saya. Tapi be flexible file nomor 2. Ya. Ibarat bambu, pohon bambu di sini. Pohon bambu tuh kuat banget tapi dia bisa kalau ketiup angin dia goyang. Tapi dia tidak pernah patah di sini. Ini maksud aku, kamu harus menjadi pohon bambu ini dibilangnya. Yang namanya hidup itu harus bisa fleksibel. Kenapa? Kenapa kita harus bisa fleksibel? Karena kalau kita fleksibel, Tuhan mau ngarahin kita, semesta mau ngarahin kita itu lebih gampang. Ya. Lebih awareness lagi sama ini, lebih perhatikan ini lagi dalam hidup kamu di sini. Karena tidak ada yang sempurna di dalam hidup. Kalau kita mengejar kesempurnaan di dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa dapat di sini. Karena semesta, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menjadi sempurna. Kita semua punya kelemahannya masing-masing di sini. Tapi kita diciptakan hidup bersama-sama untuk bisa saling mengisi di sini. Bukannya saling menyalahkan di sini dibilangnya. Ya, tidak ada yang perfect di dunia ini. Hargailah apa yang kamu sudah punya sekarang di sini dibilangnya. Ya, kindness is a gift I bestowed upon the world di sini. My kindness, kamu orang-orang yang sangat baik file nomor 2. Jangan jadikan situasi-situasi atau orang-orang yang ada di dalam hidup kamu yang mungkin tidak baik ke kamu, menjadikan kamu juga ikutan tidak baik di sini file nomor 2. Ya. Kamu orang-orang yang baik, teruslah bersifat baik kepada siapapun di sini. Tidak terkecuali, termasuk orang-orang yang mungkin sudah nyakitin ke kamu di sini. Ya, karena kebaikan ini sangat-sangat langka, makin langka di dunia ini. Ya. Dan kebaikan ini pemberian Tuhan, pemberian semesta buat kamu di sini. Ya, dibilangnya kayak gitu. Bawah deck, kita punya I seek out happy people who inspire me to be great. Karena aku bilang, ini kalian lagi semacam dalam proses detox di sini. Kalian akan makin kebuka dan makin paham tentang orang-orang atau situasi di sekitar saya yang sebenarnya baik buat saya atau tidak. Toxic buat saya atau sehat di sini. Siapapun, situasi apapun yang kalian merasa kalian perlu lepas dari itu, lepaslah di sini. Karena kalian akan dipertemukan dengan lingkungan dan orang-orang baru yang akan lebih bisa membawakan kebahagiaan buat kamu. Yang akan lebih bisa menginspirasi kamu untuk menjadi sosok yang lebih bijaksana dan lebih dewasa lagi di sini. Untuk bertumbuh dalam jiwa kamu di sini seperti bunga ini. Ya. Di bawahnya, I can forgive people quickly. Release my resentment and set myself free. Aku tadi melihat jiwa-jiwa kalian ini jiwa yang perlu bebas seperti burung ini. Jadi, maafkanlah orang-orang di masa lalu kamu di sini dan lepas itu supaya kamu tidak perlu bawa beban-beban ini lagi. Supaya apa? Supaya kamu bisa bebas dan menemukan kedamaian kamu dan kebahagiaan kamu file nomor 2. Ya, itu aja pesan buat kamu file nomor 2 ya, untuk dalam memasuki siklus baru kalian. Ya, aku melihat cahaya yang sangat-sangat terang untuk kalian di sini. Kalian dibantu, nggak usah khawatir. Selama niatan kalian ingin berubah menjadi lebih baik di sini file nomor 2. Ya, itu aja pesannya untuk kalian file nomor 2. Semoga ini bisa resonate dan bisa bermanfaat untuk kalian. Makasih yang udah nonton sampai habis. Bagi kalian yang merasa terpanggil untuk share, subscribe, like, silahkan. Yang mau komen boleh, aku senang membaca komen-komen kalian. Makasih yang udah sering komen selama ini. Dan
Bagi kalian yang mau mungkin personal reading sama aku, terpanggil untuk melakukan itu, silahkan chat aku di nomor WhatsApp aku, sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ya. Itu aku sendiri yang bales kok ya. Dan bagi kalian yang mau DM Instagram aku juga boleh untuk menanya-nanya ini itu. Dan mau melihat konten-konten pendek aku lainnya, di situ ada di Instagram dan TikTok aku ya. Makasih em, yang sudah mendukung aku selama ini. Aku sangat-sangat berterima kasih kepada kalian ya. Dan ya, semoga kalian bisa memasuki siklus baru di dalam hidup kalian. Aku pasti doain kalian best of luck buat kalian ya, PL nomor 2. Makasih banyak, semoga kita ketemu lagi di reading aku berikutnya ya. Bye-bye! Halo PL nomor 3, bagi kalian yang memilih deck yang ini dengan Black Obsidian Snowflake Crystal ini, ya ini adalah reading kalian tentang siklus baru kamu ya, new beginning buat kamu, pesan-pesan untuk kamu dalam memasuki siklus baru kamu, PL nomor 3 ya. Aku akan mulai dengan tarotnya dulu seperti biasa di sini. Aku akan shuffle sebentar. Aduh. Pile nomor 3. Pesan-pesan untuk kalian ya. Sebentar, aku berdoa sebentar. Kita lihat pile nomor 3, pesan-pesan untuk kalian ya. Dalam memasuki siklus baru kamu. Pile nomor 3. Mantap, oh my gosh. Oke. Ya, kita punya The Magician. Kita punya The Fool kebalik. Death. Ten of Pentacles. Waduh, gini. Pile nomor 3, Kita punya Six of Cups. Kita punya Five of Pentacles. Kita punya King of Swords kebalik. Bottom deck energy, kita punya Eight of Cups, Seven of Swords. Oke. Pile nomor 3. Oke, sebelum kita mulai, aku mau scanning zodiaknya dulu ya, seperti biasa di sini. Kalau zodiak kamu tidak aku sebut, bukan berarti reading ini bukan untuk kamu ya. Itu hanya energi zodiak yang mendominasi di sini. Tetap akan ada pesan-pesan buat kamu di sini ya. Ini zodiak bisa Sun, Moon atau Rising ya. Yang pertama kita punya Scorpio, sangat-sangat kencang di sini dengan Death. Ya, Gemini, Libra, Aquarius juga ada di sini. Virgo juga ada ya. Leo, Aquarius juga ada di sini. Tadi aku udah sebut ya Aquarius. Leo berarti Scorpio, Aquarius, Taurus ya juga ada di sini. Itu aja mungkin untuk zodiaknya. Aku akan mulai dengan readingnya. Pile nomor 3. Di sini kalian lagi di dalam energi manifestasi yang lagi cukup kencang di sini. Ini pile 3, pilenya manifestor ya. Jadi yang nonton pile 3 aku ini adalah orang-orang, kebanyakan dari kalian orang-orang manifestor di sini. Ya. Kalau kalian paham istilah Law of Attraction, LOA, dan kalian mungkin beberapa dari kalian lagi ngelakuin ini, bagian yang akan termanifestasi buat kamu adalah gimana caranya kamu akhirnya bisa keluar dari siklus kehidupan kamu di sini untuk masuk ke dalam fase hidup kamu yang lebih positif di sini. Ya, menutup siklus lama, memulai siklus baru di sini. Dibilangnya pile nomor 3. Ya,
Itu bagian dari manifestasi kamu. Tapi, tapi untuk kamu memulai siklus baru ini, mungkin masih ada rasa takut dan rasa ragu diri kalian. Ya, jadi ya cara kamu memanifestasi ini, kalau kamu masih punya rasa takut sama ragu sama atas apa yang kamu ingin manifestasikan, itu tidak akan datang buat kamu di sini. Yang kamu butuh adalah keyakinan yang luar biasa. Karena hasil manifestasi kamu ini adalah pemberian dari semesta buat kamu. Kalau kamu nggak bisa yakin sama itu, nggak akan nyampe di sini. Ya, kalau kamu mungkin selama ini mikir kenapa gue nggak bisa memanifestasi ini ke dalam hidup gue, karena ini. Karena kamu lagi diuji secara keyakinan juga file nomor 3. Ya. Dalam segi kepositifan dalam hidup, mindset semua ini. Magician, kamu file nomor 3 sangat-sangat diuji dalam segala hal apa yang kamu ada di pikiran kamu atau yang kamu ucapkan di sini juga. Ya. File nomor 3 kan aku bilang, orang-orang manifestor, hati-hati dengan apa yang kalian pikirkan dan kalian ucapkan karena itu punya kuasa, punya power di sini. Pesan ini hanya keluar untuk file nomor 3. Ya. Hati-hati karena pikiran kamu, ucapan kamu di sini sering kejadian. Mungkin kejadiannya langsung. Beberapa dari kamu. Ya, kalian yang menonton file ini punya power itu, punya kuasa itu tuh mungkin bakat spiritual kalian, kelebihan kalian di sini. Ya, tapi berbijaksanalah sama itu. Kalian diberikan itu anugerah dari semesta buat kamu. Kalau kamu tidak bisa pakai itu dengan bijaksana, ini akan menjadi bumerang yang besar buat kamu. Ya, gitu. Hati-hati di sini. Kamu bisa membawakan hal-hal positif, perubahan-perubahan positif dalam hidup kamu kalau kamu mau. Tapi kamu harus benar-benar bisa menjadi orang yang positif dengan pikiran, mindset, keyakinan, kepercayaan, dan afirmasi-afirmasi positif ini juga sangat amat bisa membantu kamu dalam memanifestasi. Ya, kamu bisa memakai bakat kamu ini untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk diri kamu tapi juga ke orang-orang lain yang kamu sayang di sini, file nomor 3. Ya. Kalau kamu lebih bisa sadar sama kemampuan manifestasi kamu di sini, sama pikiran kamu, sama perkataan kamu di sini ya. Aku soalnya mendengar banyak keluhan-keluhan yang datang. Ya. Manusiawi kok kita mungkin kadang mengeluh, kita kadang mungkin lagi down gitu ya di sini. Cuman aku di sini nyadarin kamu, bukannya kamu nggak boleh ngeluh, bukannya kamu nggak boleh down. Yang namanya itu kan manusiawi, wajar-wajar aja gitu. Kamu rasain nggak apa-apa. Tapi pelajarannya, poinnya adalah seberapa cepat kamu bisa sadar di sini. Seberapa cepat kamu bisa sadar kalau misalkan kamu lagi ada di poin di mana kamu merasa kamu lagi tenggelam di dalam kenegatifan dengan keluhan atau dengan apapun di sini, sadarlah di situ. Kalau kamu bisa sadar itu dan kamu ubah itu menjadi energi positif dengan semua yang tadi aku sebut ya, keyakinan, optimis dan segala macam, kamu bisa cepat mengubah hidup kamu juga di sini dibilangnya. Ya, yang akhirnya mungkin selama ini awal mula baru mau masuk buat kamu di sini dari semesta, tapi ketahan karena ini. Itu yang tadi aku sebut semua panjang lebar file nomor 3. Gimana caranya kamu putar balik itu supaya ini juga bisa muter buat kamu. Awal mula baru yang jauh lebih positif dan lebih indah ada buat kamu di sini di depan file nomor 3. Aku udah ngerasain ini energinya sampai badan aku merinding sekujur ya dari atas sampai bawah ini. Karena apa yang mau berubah buat kamu ini adalah perubahan yang bukan sembarangan, tapi cukup besar dalam hidup kamu, file nomor 3. Ya, karena di sini ada kartu Death. Ini yang ngasih aku energi yang sangat kencang. Sampai sekarang masih merinding ini aku. Nggak tahu kelihatan di kamera apa enggak. Ya. Intinya, perubahan yang sangat besar signifikan akan terjadi di kamu di sini. Ini perubahan bisa dalam macam-macam. Tidak harus dalam situasi atau keadaan kamu di sini, tapi bisa jadi cara kamu memandang hidup, cara kamu memandang masalah, dunia, mindset kamu, pikiran kamu, spiritual kamu, jiwa kamu ini bisa berubah di sini. Dan kalau itu bisa berubah, segala aspek dalam hidup kamu ini juga akan berubah ke arah yang lebih positif di sini dibilangnya. Ya, aku ngeliat sesuatu yang mati dan akhirnya bangkit baru, lahir baru di sini. Aku banyak dapat gambaran ya, ini yang orang mati bangkit lagi, ada yang aku gambaran orang hamil di sini. Ya maksudnya itu kayak semacam sesuatu yang mau lahir baru, yaitu kamu sendiri di sini. Ya. Penglihatan-penglihatanku di sini barusan ngasih aku itu.
Ada Ten of Pentacles di sini ngomongin tentang masalah harmonis dan kesuksesan. Ini potensi hidup kamu bisa sampai setinggi ini, pile nomor 3. Ini yang jiwa kalian inginkan dalam kehidupan kamu adalah untuk bisa ada di dalam suatu rumah, suatu tempat, atau apapun itu dengan orang-orang yang kamu sayang di sini. Entah itu keluarga yang ingin kamu ciptakan sendiri di sini, atau hanya kamu dengan orang yang kamu sayang, entah pasangan, entah apa, ada di dalam suatu rumah, tetapi bukan hanya bisa harmonis, tapi juga bisa sukses dan mapan di sini. Ini potensi tertinggi kamu, pile nomor 3. Di sini ada gambar rumah pohon, gambar keluarga, suami, istri, anak-anak di sini. Rumah pohonnya tapi penuh dengan pundi-pundi, dengan duit-duit di sini. Ini yang tadi aku bilang, dengan buah-buah di sini. Ini luar biasa buat kamu, pile nomor 3. Tapi kamu diminta untuk lebih bertumbuh dengan keyakinan dan kepositifan di sini. Terutama masih ada energi masa lalu yang masih nyangkut di kamu di sini. Residu-residunya. Memaafkan lagi, melepas lagi di sini. Masih ada proses di situ yang mesti kalian cari lagi. Masih ada semacam paku yang masih nyantol di kamu dan kamu sendiri tahu ini apa. Cari paku itu, lepas di sini. Ya. Ini bisa jadi inner child healing. Ini mungkin kejadian dari masa kecil kamu atau apa ya di sini, kayak masih ada yang kayak kamu belum lepas sepenuhnya di sini. Bawa ini dalam doa atau meditasi kamu, lepas di sini, maafkan, maklumkan, anggap ini sebagai pembelajaran hidup kamu. Semua yang terjadi di dalam hidup kamu dari kamu kecil sampai sekarang ini bukan tanpa alasan. Semesta menaruh kamu di situ untuk mengalami itu, untuk biar kamu terbentuk menjadi sosok kamu sekarang. Jangan sesalin itu, jangan jadikan itu beban, jadikan itu berkat, jadikan itu semacam hal positif buat kamu. Pembelajaran yang luar biasa dari semesta buat kamu di sini untuk apa? Membentuk kamu menjadi orang yang luar biasa di sini. Bersyukurlah justru atas itu, atas segala yang kamu sudah lewati di dunia ini. Ya, itu pembelajaran yang sangat-sangat berharga buat kamu dari yang di atas. Dan di sini punya Five of Pentacles ini ngomongin tentang segala sesuatu yang mungkin kamu pernah kehilangan di dalam dunia ini. Entah orang lain, entah uang, entah pasangan atau apa itu, yang namanya rejeki, yang namanya berkat itu, percayalah kalau itu tidak akan kemana. Ya, tidak akan kemana. Berkat kamu, rejeki kamu, jodoh kamu, semua itu nggak akan kemana. Semua itu udah dipersiapkan sama Tuhan buat kamu. Cuman, kapan nyampainya ke kamu kalau kamu sudah siap di sini? Kalau kamu sudah berubah di sini. Ya, pile nomor 3 dibilangnya kayak gitu. Nggak usah takut sama masalah keuangan, nggak usah takut sama masalah jodoh, nggak usah takut. Fokus ke diri kamu di sini. Maka kamu bisa dapat semuanya di sini dibilang. Ya, gitu. Karena kalau kita takut, ya manifestasi kamu kan aku bilang. Kalau kita memanifestasi dalam energi ketakutan, nggak akan datang. Mesti bisa yakin kalau kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa yang seperti tadi aku bilang dengan Ten of Pentacles ini. Kamu bisa yakin sama itu apa nggak? Karena aku di sini sudah menyampaikan pesan ini ke kamu. Kalau kamu masih nggak yakin juga, ada sesuatu di dalam diri kamu yang berarti kamu belum beresin di sini. Ya, aku nggak pernah sembarang ngomong ya, pile nomor 3. Ini pesan literally dari spirit guides kamu di sini. Ya, jangan takut sama yang namanya kehilangan apapun. Segala sesuatu yang mungkin diambil dari kamu, dirampas dari kamu, ini aku juga lihat ya, ada beberapa yang mungkin ditipu atau apalah di sini, diselingkuhi atau apapun di sini. Lepas aja semua itu. Itu pelajaran buat kamu untuk apa? Self-love, menyayangi diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri. Itu semua kan pelajaran. Hikmah-hikmah yang bisa kamu ambil di sini. Supaya apa? Bekal buat kamu sekarang untuk ke depan. Fokuslah ke diri kamu sekarang, langkah kamu sekarang dalam kamu maju ke depan di sini, pile nomor 3. Ya, di sini kita punya King of Swords kebalik. Beberapa dari kalian mungkin masih ada trauma. Beberapa dari kalian aku merasakan trauma atas apa yang mungkin orang lain pernah omongin ke kamu di sini.
Entah itu verbal abuse, entah itu maki-makian orang atau perkataan omongan-omongan orang yang mungkin menyakitkan buat kamu. Ini bisa datang dari masa kecil kamu, bisa datang dari hubungan kamu sebelumnya dalam hidup ini ya di sini. Jangan takut. Lepas itu. Jangan jadikan kamu merasa seperti korban dalam hidup kamu sendiri. Kamu bukan korban dalam buku kamu ya. Kamu peran utamanya di sini dalam buku cerita kamu. Kalau kamu mau happy ending, peran utamanya harus menang di sini. Jangan jadikan ini sebagai penghalang hidup kamu di sini, penghalang manifestasi kamu di sini. Kalau misalkan ada orang yang pernah nyakitin kamu itu, biarlah itu jadi karmanya dia. Tapi janganlah kita bawa beban itu ke hidup kita. Saatnya kamu lepas itu, dan kamu akan ketemu dengan orang-orang yang tidak akan pernah berbuat seperti itu ke kamu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, Eight of Cups bawah deck ini adalah pergi. Pergi dari dinamika hidup lama kamu ke arah dinamika hidup baru kamu di sini. Kamu diminta untuk lebih dewasa dan bijaksana dalam berekspresi juga di sini. Dalam berkomunikasi juga di sini. Jujur terhadap diri kamu dan orang lain terus pile nomor 3 ya di sini. Supaya kamu bisa mendatangkan hal-hal baik di dalam hidup kamu. Pergi dari situasi atau orang-orang yang kamu juga sudah tidak tahu dan tidak merasa pantas lagi ada di hidup kamu di sini. Apalagi orang-orang yang mungkin sudah selama ini memanfaatkan kamu di sini. Ya. Atau orang-orang yang pernah memanfaatkan kamu di sini. Maafkan, lepas. Ya, pile nomor 3. Ada The Tower. Ini yang aku bilang akan ada semacam perubahan yang luar biasa yang akan terjadi di dalam hidup kamu. Di sini gambarnya, di sini ada Death, ada Tower, ada Wheel of Fortune ya. Jadi kalaupun misalkan perubahan ini mungkin akan agak semacam triggering ya, akan semacam men-trigger sisi gelap kamu dengan kamu mungkin jadi trauma kamu atau apapun di sini karena memang itu yang butuh disembuhkan di sini. Karena memang sisi gelap kamu yang butuh disembuhkan di sini. Jangan takut sama sisi gelap kamu sendiri di sini. Kalian pile nomor 3 lagi butuh yang namanya shadow work. Atau lagi dalam proses shadow work. Intinya apapun perubahan yang mau terjadi di hidup kalian, biarlah itu terjadi karena ini perubahan datangnya dari semesta buat kamu untuk apa? Memutar hidup kamu ke arah yang lebih positif di sini dengan Wheel of Fortune. Untuk memutar roda karma kamu di sini, untuk menyelesaikan karma kamu di sini. Kalau kamu ngerasa hidup kamu sekarang lagi di bawah roda, kamu mau diputar ke atas, tapi kamu juga harus usaha di sini dibilangnya. Aku ngelihat lagi-lagi potensi kamu di sini luar biasa ke depannya untuk bisa bahagia dan mapan bersama orang-orang yang kalian sayang ya, pile nomor 3. Yakin dan percayalah sama ini. Tumbuhkan keyakinan, turunkan rasa ragu dan takut kamu supaya manifestasi kamu bisa datang. Ya, itu pesannya untuk pile nomor 3. Untuk dalam memasuki siklus baru kalian ya di sini, aku akan tambahkan pesannya dari Oracle ya. Untuk pile nomor 3, pesan lanjutannya sebentar. Oke, pile nomor 3. Kita lihat ya pesan tambahan dari Oracle-nya untuk pile nomor 3. Aku berdoa sebentar. Pile nomor 3.
Saatnya kamu refleksikan diri kamu lagi di sini ya. Kan aku bilang shadow work masih dalam proses. Kamu masih butuh ini file nomor 3. Ya. Di dalam kesendirian, di dalam kesunyian kamu akan banyak dapat pencerahan dari semesta di sini. Untuk apa? Mengarahkan kamu ke kedamaian dalam hidup di sini. Ya, kamu nggak usah khawatir, jalan kamu lagi dibersihin sama semesta di sini. Kamu tinggal persiapin diri kamu untuk bisa jalan di dalam jalan kamu di sini. Ya, kamu yang akan akhirnya bisa mematahkan siklus karma kamu sendiri di sini, menyelesaikan itu dan masuk siklus baru di sini. Bagi kalian yang mungkin lagi dalam proses healing family karma, ya aku ngelihat di sini inner child healing di sini, semua akan nutup buat kamu di sini. Yakin dan percayalah kalau kamu bisa keluar dari siklus itu. Ya, masuk ke aku juga generational karma. Ini karma turunan apa segala macam yang kamu lagi berusaha menyelesaikan ini. Ya. Dan kamu akan bisa yang menjadi ininya apa? Breaking the cycle kalau bahasa Inggrisnya. Memecah siklus itu adalah kamu sendiri dan kamu akan menutup itu dan kamu akan mulai baru di sini di jalan yang sudah disiapkan sama semesta buat kamu di sini. File nomor 3, saatnya kamu untuk memasuki sadar akan kekuatan kamu sendiri di sini. Kan aku bilang, kalian seseorang manifestor yang sangat kuat, file nomor 3. Kalian punya power dan kalian diminta untuk ambil langkah ke dalam power kalian di sini. Kamu kuat luar biasa, file nomor 3 secara energi. Ya, pahamilah ini, sadarilah ini supaya apa? Kamu bisa bisa kuat dalam menjalani hidup dan bisa yakin. Ya. Kalau kamu bisa sadar kalau kamu kuat, kamu gak akan takut di sini file nomor 3. Ya. Jadi di sini kita punya embracing enthusiasm di sini, shout to the heavens with happiness di sini. Aku melihat gambar kupu-kupu banyak banget di sini. Ini transformasi yang luar biasa seperti aku bilang. Ya, perubahan dalam hidup kamu yang mau dikasih ke kamu di sini. Bersyukurlah, berterima kasihlah kalau ini akan terjadi buat kamu di sini file nomor 3. Cari lagi kebahagiaan kamu, berjalanlah hidup itu dijalani dengan happy di sini. Dengan enteng dan jangan jadikan hidup ini beban buat kamu. Ya, dibilangnya kayak gitu. Ada joy and delight. Ini energinya sangat enak, adem. Buka hati kamu untuk kebahagiaan, file nomor 3 di sini dibilangnya. Open your heart to joy. Siklus baru kamu ini akan membuat kamu menjadi orang yang jauh lebih bahagia. Ya, kamu ngejalanin hidup kamu tuh bisa enteng di sini. Ini yang jiwa kamu inginkan di sini. Dengarkanlah kembali jiwa kamu di sini, dan di sini bottom deck-nya kita punya first light. Ini literally dibilang beginning a new cycle, memulai siklus baru. File nomor 3. Ini udah fix ya, kalian akan memulai siklus baru di sini yang lebih cahaya, lebih penuh dengan cahaya di sini. Ya. Yakinlah ini. Jalan kamu kan udah disiapin tadi kata aku. Ya, di bawahnya kita punya Journey by Moonlight, Believe in Magic, percayalah akan segala mukjizat dan keajaiban yang bisa terjadi kapanpun dalam hidup kamu di sini. Gak usah takut, itulah yang namanya manifestasi. Ya. Aku akan sampaikan pesan-pesan terakhir untuk kamu file nomor 3 ya dari oracle-nya lagi. Aku shuffle sebentar. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya pesan terakhir untuk file nomor 3 di sini dalam memasuki siklus barunya. Oke.
Kartu pertama kita punya ini ya. Today I consciously choose to think loving thoughts, take compassionate actions, and bring forth peaceful energy. Ini yang dari tadi aku bawelin dari awal ya. Ini dibilangnya kamu yang punya kesadaran sendiri untuk memilih di sini. Memilih apa? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan di sini. Ucapan dan pikiran kamu kan punya power. Kamu yang pilih apa yang muncul di otak kamu, kamu yang pilih apa yang apa yang keluar dari mulut kamu di sini. Kamu yang bisa kontrol itu. Ya. Jadi kalau kamu memilih jalan positif, kalau kamu memilih untuk bisa punya pikiran, mindset yang positif dan ucapan yang positif, maka kamu akan bisa dapat hal yang positif dan bisa mencapai kedamaian di sini dibilangnya. Ya, di sini dibilangnya my happiness is a direct reflection of how quickly I can shift my perceptions from fear to love. Ini yang tadi aku juga bilang dari awal. Kebahagiaan kamu ini adalah pantulan dari semesta di sini. Kan aku bilang sama kamu, kalau kita ada di posisi yang down, ya, lagi low, lagi rendah, lagi banyak pikiran atau gimana, itu wajar. Tapi seberapa cepatnya kamu bisa puter itu, sadar dan puter itu. Ya, dari energi fear, ketakutan, menjadi energi cinta dan keyakinan di sini. PR kamu di sini adalah kesadaran gimana caranya kamu bisa puter ini. Secepat apa kesadaran kamu di sini. Karena ini sangat akan ngefek ke manifestasi kamu di sini, PL nomor 3. Ya, di sini dibilangnya I am willing to see my sameness with others. This opens my awareness to oneness. Ya, ini ngomongin tentang kayak istilahnya jangan membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain di sini. Jalan hidup kita beda-beda. Challenge hidup kita beda-beda, karma hidup kita beda-beda di sini. Fokuslah sama diri kamu aja di sini. Fokuslah gimana kamu caranya bisa berkembang secara jiwa, memasuki siklus baru di sini. Ya, kalau kalian lihat orang-orang lain lebih baik dari kamu, jadikan itu motivasi aja. Jadikan itu drive buat kamu di sini untuk bisa menjadi lebih baik. Ya, gitu. Kita semua ini sama kok, kita semua ini satu, kita semua makhluk ciptaan semesta, makhluk ciptaan Tuhan. Yang ujung-ujungnya kalau mati juga nggak ada yang bakal kita bawa selain jiwa kita. Ya, gitu. Jadi kita semua sama di sini dibilangnya. Ya, di sini I claim my desires, I hold great visions, I am ready to receive. Kamu diminta untuk persiapkan diri kamu untuk menerima siklus baru ini, berkat yang akan datang buat kamu di sini. Fokuskan lagi dengan mimpi-mimpi kamu, keinginan-keinginan kamu dalam hidup ini. Ya, dan kamu berpegang kokoh di situ, jalanlah dengan keyakinan dan bukan ketakutan di sini. Ya, kita punya the more I honor my inner light, the more I brighten the world I choose to shine. Energi kamu kalau bisa kayak gitu, kamu akan menjadi terang buat dunia ini dan buat orang lain. Ya, kamu akan menjadi inspirasi buat dunia ini dan orang lain dibilangnya. Cahaya kamu ini yang akan menuntun jalan kamu sendiri di sini, file nomor 3. Intuisi kamu, hati kamu, jiwa kamu yang akan mengarahkan kamu ke arah cahaya ini. Ya, kamu diminta untuk cari ini dan bersinar lagi. Ya, file nomor 3 dibilangnya seperti itu. Kita di sini punya I celebrate my progress, awareness, not perfection is the goal. Ya, di sini ngomongin enjoy aja perjalanan kamu di sini. Semua butuh progres, semua butuh proses, semua butuh waktu, dan kita semua membutuhkan waktu yang berbeda-beda di sini. Ya, nggak usah diburu-buru, nikmatin aja jalanan di sini, tingkatkan terus awareness kamu, kesadaran kamu akan pikiran kamu dan apa yang kamu ucapkan di sini. Ini butuh latihan hari demi hari ya. File nomor 3, karena untuk orang-orang manifestor memang tantangannya itu adalah pikirannya sendiri. Karma terbesar hidup mereka ini adalah gimana caranya mereka mengontrol pikiran sendiri, karena biasanya orang-orang manifestor ini overthinking. Ya. Ini pasti file 3 ini ya juga kayak gitu. Gimana caranya kalian bisa mengalahkan itu di sini. Ya. Dan biasanya juga perfeksionis memang. Ya. Tidak ada yang perfect di dunia ini. Tidak ada yang perfect di dunia ini, jadi kamu fleksibel aja. Belajar mengalir aja di sini. Ya. Untuk kemana? Ke arah to goal kamu di sini. Ke arah tujuan kamu di sini. Ya, di sini kartu bawah deck
Kita punya I seek out happy people who inspire me to be great. Nggak usah takut yang namanya kehilangan orang-orang atau situasi. Kamu akan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang akan lebih bisa menginspirasi kamu dan bisa menumbuhkan jiwa kamu lagi ke arah yang lebih hebat lagi di sini. Ya, kamu akan bertumbuh seperti bunga yang cantik ini. Ya, di sini ada attacking others is an attack on myself. I choose to release this now. Ini yang kayak tadi aku bilang, kalau orang jahat sama kita, jangan jadi kita jahat balik sama dia. Ya, kasih mereka energi positif. Kalau perlu doain aja mereka. Ya, jangan jadikan itu jadi mempengaruhi pikiran kita, apa yang keluar dari mulut kita di sini. Karena lagi-lagi itu akan ngefek ke manifestasi kamu di sini. Karena apa yang keluar dari mulut kamu. Contoh, misalkan ada orang yang jahat sama kamu, kamu ngucap, kamu nyumpahin dia. Itu kan tidak sebaiknya kayak gitu. Kamu doain aja. Kamu bilang aja ya semoga dia sadar akan kesalahannya. Itu hal positif yang akan dipantulkan kembali ke semesta buat kamu di sini. Ya. Gitu aja PL nomor 3 pesannya. Makasih banyak bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Semoga ini bisa resonate dan bermanfaat. Bagi kalian yang terpanggil untuk share, subscribe, like, silahkan. Bagi kalian yang mau komen, silahkan. Aku sangat suka membaca komen kalian ya. Makasih yang sudah sering komen. Dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk personal reading sama aku, jangan sungkan-sungkan. Kamu bisa tanya sama aku sendiri langsung lewat chat WhatsApp yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Bagi kalian yang mau DM Instagram aku juga boleh. Bagi kalian yang merasa terpanggil untuk follow, maksudnya untuk melihat konten-konten pendek aku lainnya, silahkan ada di Instagram, ada di Twitter juga. Instagram dan TikTok ya, itu juga linknya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Itu aja, dan good luck untuk kalian dalam memasuki fase baru hidup kalian di sini. Ya, best of luck. Aku pasti doain kamu semua PL nomor 3, dan semoga kita ketemu lagi di reading aku berikutnya ya. Bye-bye PL nomor 3, makasih.